Jumpa lagi bersama saya Maya Susanti dalam acara Garis Polisi TVRI, sebuah acara yang mengupas fakta kasus aktual sepekan dan sejauh mana kepolisian menanganinya. Inilah Garis Polisi. Baru-baru ini, Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap kasus penemuan mayat wanita yang telah membusuk di lapangan parkir bandara. Tak berselang lama, polisi berhasil meringkus pelaku di Nabire, Papua. Bagaimana polisi mengungkap kasus ini dan apa motif pelaku? Berikut kronologinya. Rabu 19 November 2014, areal parkir Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dikejutkan dengan bau busuk yang menyengat dari salah satu mobil yang terparkir. Karena bau busuk yang menyengat tersebut dan mengganggu aktivitas masyarakat di areal parkir bandara, petugas keamanan bandara melaporkan hal ini ke Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di dalam mobil yang dalam keadaan terkunci tersebut, ternyata terdapat seorang wanita. Polisi pun kemudian terpaksa memecahkan kaca mobil dan menemukan jasad wanita tersebut yang mulai membusuk di dalamnya. Pada awalnya sekitar pukul 8.30 ya, tanggal 19 November 2014, kita mendapat informasi dari petugas APSEC dari PT Angkasa Pura II, Security AP2, bahwasanya ada tercium bau tidak sedap ya, bau busuk di parkiran Terminal 2D Bandara Suta. Jadi akhirnya petugas kami bersama-sama dengan pihak APSEC mencari bau itu, ternyata dari mobil Honda Freight 136 SRI ya, dalam keadaan terkunci ya, baunya ternyata di situ. Kemudian oleh petugas kita dilakukan pemecahan kaca karena nggak bisa dibuka. Dari situ kita menemukan ada seorang mayat perempuan dengan posisi berbaring di bangku depan sebelah kiri, sudah dalam keadaan membengkak ya. Petugas kemudian membawa jasad untuk diotopsi. Berdasarkan perkiraan petugas, jasad wanita tersebut telah berada dalam mobil selama 4 hari. Untuk mengetahui pengguna kendaraan itu, polisi langsung mengecek kamera CCTV di areal parkir bandara. Benar saja, mobil tersebut masuk areal parkir 4 hari sebelum ditemukan jasad, yaitu Sabtu 15 November 2014. Dalam rekaman CCTV yang saat ini dibawa ke laboratorium forensik, Sabtu pagi keluar seorang laki-laki dari mobil tersebut dengan wajah tegang. Polisi kemudian langsung mengecek CCTV di areal bandara
untuk mengetahui perjalanan si pengguna kendaraan. Laki-laki tersebut ternyata menumpang pesawat domestik tujuan Papua dengan terlebih dahulu transit di beberapa tempat. Jadi tersangka setelah sampai di sini kira-kira pukul 8.21 yang terekam di CCTV, tersangka mencari tiket untuk ke Nabire, naik Lion Air menuju Denpasar, kemudian Denpasar Makassar, Makassar ke Jayapura, Jayapura dia nginep 1 hari, baru dari Jayapura ke Nabire. Jadi tersangka pulang ke tempat istrinya. Polisi kemudian memeriksa nama laki-laki tersebut dalam daftar manifest penumpang. Dan diketahui identitas laki-laki itu berinisial JAH. Dalam waktu singkat, petugas Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta menelusuri identitas JAH. JAH pun diketahui berada di Nabire, Papua. Penangkapan tidak menemui kesulitan berkat kerjasama dengan istri JAH yang kooperatif. Dan akhirnya petugas dengan mudah menangkap JAH di rumahnya di Nabire, Papua. Dia kooperatif mengakui perbuatannya. Dia mengaku kalap ya. JAH yang semula berkelit dan menyangkal melakukan pembunuhan, akhirnya dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta pada 22 November 2014. Ia dibawa untuk diinterogasi lebih lanjut. JAH pun akhirnya mengakui perbuatannya membunuh wanita dalam mobil tersebut karena motif sakit hati, dituduh berselingkuh. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka JAH ini tidak melakukan perlawanan karena sebelumnya kita sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak termasuk dengan keluarganya untuk menjaga supaya JAH ini tidak melarikan diri lagi, jadi memberikan pengertian kepada keluarganya seperti itu. Kemudian setelah bisa kita amankan di Nabire memang sempat memberikan keterangan yang berbeda. Namun demikian pada saat sampai di kantor Polresta Bandara Soekarno-Hatta kemudian kami tunjukkan CCTV, jadi sampai saat ini sudah kooperatif dan sudah mengakui semua perbuatannya. Benar saja. Jelajah negeri mengenal tiap jengkal tanah pertiwi, kekayaan budaya dalam keberagaman suku dan adat istiadat merupakan aset bangsa yang patut dipelihara. Jelajah negeri juga menebar warna-warni dan keindahannya. Saksikan Jelajah Negeri setiap Rabu pukul 11 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Perbedaan ciri khas Indonesia dan ribuan pulau menciptakan banyak adat istiadat. Suku-suku, ayo kenali ragam suku yang menjadi saudara kita setanah air se-Indonesia. Suku-suku hadir setiap Senin pukul 8.30 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Disinilah, di lapangan parkir Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, mayat Sri ditemukan di dalam mobil dengan kondisi telah membusuk. Ironis, setelah dibunuh, semua harta benda milik Sri dibawa kabur. Bahkan, Sri ditinggalkan begitu saja.
Petugas kepolisian awalnya menduga jasad di mobil tersebut adalah perempuan siswa SMU sesuai kartu identitas dalam mobil tersebut dan baju seragam yang digunakan untuk menutup jasad yang ditemukan di dalam mobil. Namun setelah dilakukan penelusuran, polisi kemudian memastikan jasad wanita dalam mobil tersebut adalah S. Usia 42 tahun yang tak lain adalah ibu dari siswa tersebut. Olah TKP kita menemukan tas sekolah, tas sekolah dengan mendapatkan kartu pelajar atas nama Anggia Faradira, umur 15 tahun, siswa SMA Cendrawasih, Jakarta Selatan. Awal mulanya kita duga yang meninggal ini si Anggia Faradira ini. Ternyata setelah kita temui di sekolah, ternyata si Anggia Faradira ini sedang bersekolah. Nah, dari situlah kita mendapat keterangan bahwasanya ibunya tidak pulang selama 2 hari lebih. Dari keterangan Anggia ini, kemudian kita tunjukkan itu hasil rekaman CCTV. Foto yang rekaman CCTV kita capture, habis itu kita tunjukkan yang kepada si Anggia ini. Ternyata Anggia mengenali seorang laki-laki ini dengan inisial JAH ini. Ternyata hasil daripada interogasi kita kepada anak korban, ternyata yang meninggal adalah ibunya. Dari hasil pengakuan Putri S tersebut, diambil kesimpulan dugaan kuat pembunuh S adalah JAH. JAH diketahui selama setahun ini menjadi teman dekat S. Bahkan sehari sebelum kejadian, JAH bersama S dan putrinya pergi ke Puncak, Jawa Barat untuk makan malam. JAH dan S kemudian mengantar putrinya pulang ke rumah. Kemudian JAH dan S pergi ke klub malam di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, dan klub malam di kawasan Jakarta Barat. Di klub malam itulah keributan mulai terjadi. S yang dalam keadaan mabuk menuduh JAH selingkuh dengan seorang teman wanita. Cekcok pun berlanjut di dalam mobil S. Karena sakit hati dituduh selingkuh, JAH mencekik leher korban sambil menyetir. Aksi itu ia terus lakukan hingga ia menepikan mobilnya di Taman Gajah Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dalam keadaan panik karena muntahan darah korban mengenai bajunya dan memastikan S telah tewas, JAH kemudian melanjutkan perjalanan untuk melarikan diri ke bandara, dengan terlebih dahulu membuang baju yang berlumuran darah tersebut di jalan tol menuju bandara. Jadi tersangka kembali ke kosnya ini berganti pakaian. Pakaian yang kena muntahan ini dibuka, diganti, dibungkus. Kemudian tersangka membawa korban di mobil ini ke arah Bandara Suta melalui TB Simatupang. Di perjalanan tuh di pinggir tol TB Simatupang, itu pakaian yang sudah ada noda ini dibuang. Baru dibawalah korban sampai ke Bandara Suta. Sampai akhirnya kita temukan. Tanpa berpikir panjang, JAH kemudian kabur ke Nabire, Papua, tempat istrinya yang sudah 2 tahun tidak dikunjungi. Dengan rute perjalanan Jakarta ke Denpasar, Makassar, kemudian ke Jayapura. Di Jayapura, JAH menginap semalam dan besoknya melanjutkan perjalanan ke Nabire, Papua. Dari penangkapan tersangka, polisi pun akhirnya menyita barang bukti berupa baju tersangka yang berlumuran darah, yang sebelumnya dibuang ke jalan tol menuju bandara.
Awas bahaya laten korupsi. Korupsi sudah menjadi obrolan keseharian dari kalangan elit sampai di warung kopi. Mampukah pemerintahan baru melepaskan diri dari cengkraman para koruptor? Ayo, bersama kita bisa berantas korupsi setiap Rabu pukul 22 hanya di TVRI. Keindahan alam Sulawesi Barat, salah satu wujud nyata kekayaan alam Indonesia. Kenali keindahan tiap jengkal tanah pertiwi. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Namun pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati. Untuk menghilangkan barang bukti, selain membuang baju yang dipakai saat pembunuhan di jalan tol, JAH juga membawa tas milik korban dan kunci mobil. Tas milik korban ia bakar setibanya ia di Nabire. Sementara kunci mobil ia buang ke laut. Namun handphone dan liontin milik korban masih tetap ia simpan. Kini JAH harus mendekam di sel dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meski JAH mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada pihak keluarga, JAH tetap diancam hukuman pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kepada yang bersangkutan, kita kenakan pasal 338 KUHP dan kita juntukan juga ke pasal 365 ayat 3 KUHP. Sudah pernah menyampaikan minta maaf ke pihak keluarga belum? Kalau secara langsung sih belum. Kalau Tapi ada rencana untuk minta maaf sama pihak keluarga? Ya kalau bisa. Meski sudah dipastikan JAH adalah pelakunya, namun polisi masih terus mendalami dan mengembangkan kasus ini. Kasus ini kini telah dalam tahap pengembangan penyidikan. Sementara untuk proses penyidikan perkara ini dari pihak penyidik sekarang masih melakukan pemeriksaan untuk ke puslapornya kaitan dengan ditemukannya ada barang bukti berupa pakaian korban yang sekarang ini kita lakukan pemeriksaan ke puslapor seperti itu. Sementara untuk hasil penyidikan pelaku belum ada ditemukannya indikasi ada pelaku lain atau turut serta melakukan ini, sementara masih pelaku tunggal.
Kasus penemuan mayat di areal parkir bandara ini ternyata bukan pertama kalinya terjadi. Kasus serupa juga pernah terjadi dengan penemuan mayat dalam bagasi mobil di areal parkir Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 19 Maret 2013 lalu. Sama seperti kasus ini, pembunuhan tidak terjadi di bandara, melainkan hanya meletakkan jasad di bandara. Aksi ini pun akhirnya terungkap dengan penelusuran kamera CCTV yang banyak terpasang di areal bandara. Ini 19 November 2014, 19 Maret 2014 juga pernah kita temukan mayat laki-laki, pelakunya sudah tertangkap. Itu ditemukan di jok belakang ya. Jok belakang kendaraan Grand Vitara dalam keadaan terikat. Meski Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dilengkapi dengan CCTV yang banyak, namun nyatanya pelaku justru berani meletakkan mayat di bandara. Bisa jadi karena bandara merupakan jalan pintas untuk cepat melarikan diri. Pengawasan ketat dan pengecekan isi mobil satu persatu untuk setiap mobil yang keluar masuk areal parkir bandara diharapkan menjadi solusi agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Tak terhitung banyaknya kasus kriminal yang berawal dari kecemburuan dan kisah asmara yang tragis. Tak tanggung-tanggung, dampaknya menghilangkan nyawa orang lain dan jelas melawan hukum. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebelum berpisah, kami tampilkan sisi lain polisi. Episode kali ini kami hadirkan anggota dari Polres Sidoarjo, Jawa Timur yang masih terus melestarikan kesenian daerah campur sari. Sekian Garis Polisi, sampai jumpa. Personil di sini, salah satunya seperti Kasubag Humas, menguasai tarian budaya lokal. Ini penting dan saya berharap ini terus dikembangkan dan institusi mendukung kegiatan ini. Memang kaitannya dengan masyarakat, menjaga hubungan baik dengan masyarakat, silaturahmi, bisa menggunakan kegiatan-kegiatan yang positif seperti tari menari. Yang pasti kita sediakan waktu, tempat untuk bisa digunakan oleh anggota yang bersangkutan untuk mengembangkan keahliannya dan digunakan dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehingga bisa bersinergi dengan semua lapisan masyarakat. Selain saya sebagai anggota Polri, tentunya karena saya berasal dari kampung, otomatis saya sebelum jadi Polri adalah saya kegiatan sehari-hari adalah untuk sebagai penari tradisional. Mulai SD sampai sekarang saya masih mempunyai kesempatan untuk mengembangkan tari-tari tradisional ini. Salah satunya adalah seni tradisional Riok Ponorogo. Kami mengajak untuk masyarakat yang ada di Indonesia khususnya, marilah kita lestarikan seni-seni tradisional kita untuk daerahnya masing-masing.